Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Lensa Tanggamus. Ketemu lagi dengan saya di edisi podcast untuk Lensa Tanggamus. Dan hari ini saya sudah berada di lapangan Merdeka Kota Agung. Dan kebetulan pada saat ini saya sudah bertemu dengan salah satu narasumber yang mempunyai daerah kekuasaan Kota Agung. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Tetapi seperti biasa kita akan melihat yang satu ini dulu. Anda bertanya, kami menjawab, mereka mendengar dan semuanya mengerti. Ya pemirsa, masih bersama saya Aji Semat dan juga ada salah satu narasumber kita yaitu Bapak Camat kita yang memimpin Kecamatan Kota Agung, ialah Bapak Erlan Deni Saputra. Dan nanti sebentar lagi kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar kecamatan dan juga seputar pribadi beliau. Yang pastinya ini akan selalu seru untuk Anda saksikan. Ya Pak Camat. Ya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana untuk di pagi hari ini? Pagi hari ini adalah rutinitas di kecamatan. Setiap Jumat kita upayakan untuk bergotong royong. Jadi kebetulan kami memilih lapangan Kota Agung yang memang di beberapa waktu yang lalu di sini ditaruh kontainer untuk pembuangan sampah sementara. Nah, karena ini sudah dialihkan ke Baros, tapi kecenderungan masyarakat masih tetap membuang sampah di sini walaupun tidak ada kontainer. Kemudian, itu? Iya. Kemudian kita kasih peringatan. Tidak buang sampah sembarangan juga masih. Kemudian kita kasih lagi pengumuman bahwa kontainer itu tempat pembuangan sementara pindah ke Baros juga masih. Kemudian kita upayakan lagi, kita jaga karena buang sampah itu terjadi pada saat setelah maghrib sampai dengan jam 10. Kita jaga dari jam maghrib sampai jam 10, buang jam 12 malam. Sekarang kita jaga dari maghrib sampai jam 12 malam. Tapi sejauh ini sudah ada belum sosialisasi ke masyarakat ataupun ke pekon-pekon? Sudah. Sosialisasi tidak kita mengadakan pertemuan, tidak. Gotong royong ke kelurahan, di masing-masing kelurahan, di Kuripan, Baros, Pasar Madang, di pekon-pekon juga, pekon Kota Agung, terdekat pekon Terbaya, kemudian pekon Negeri Ratu. Nah, melalui gotong royong itulah kita sosialisasi. Oh, seperti itu betul ya. Jadi semua itu sudah tinggal kembali kepada masyarakatnya sendiri, kesadarannya. Nah, tetapi begini Pak Camat, berkaca tentang masyarakat Kota Agung, identiknya kan bisa kita katakan dalam tanda kutip ya, jorok. Karena itu tadi belum bisa sadar dengan diri sendiri tentang kebersihan itu tadi. Nah, sekarang peran serta dari kecamatan itu sendiri dan juga pekon-pekon, apa sih cara jitu untuk bagaimana caranya supaya masyarakat ini sadar? Kalau cara jitu mungkin ya sudah jitu caranya, tinggal kesadarannya lagi. Nah, tinggal menggerakkan masyarakat supaya mau sadar buang sampah pada tempatnya. Di setiap pekon kelurahan ada sokli, ada tosa. Nah, kecenderungan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh yang minggu yang lalu kan kita garap, artinya kita sosialisasi melalui penanaman pohon dengan Bunda Dewi dan seluruh pejabat dari pemerintah daerah. Itu kan edukasi supaya masyarakat tidak lagi membuang sampah atau menitipkan sampah ke tengah jalan. Tetap diambil, tetapi kan sampai dengan belum diambilnya sampah itu kan akan jadi pemandangan yang enggak baik. Mungkin seperti ini Pak Camat, karena kebiasaan di masyarakat kita ini kan identiknya yang penting sudah ada pemerintah ini, sudah ada yang kerja ini, buat apa mereka dibayar? Kan seperti itu umumnya asumsi masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Camat sendiri? Ya mereka nggak bayar kok, masyarakat itu tinggal kesadaran aja bahwa naruh sampah dari rumah atau dari warung mereka itu ke tempatnya. Dari rumah tinggal bawa aja ke kontainer yang ada di Baros, masukkan ke dalamnya. Kadang-kadang memang dari rumah dibawa, tidak dimasukkan ke kontainer, taruh di bawah kontainer. Numpuk di bawah kontainer itu jadi pekerjaan lagi Satgas. Iya, betul. Oke, Pak Camat. Terkait masalah itu Pak Camat ya. Jadi sebenarnya Pak Camat, untuk cara kerja camat itu sendiri seperti apa sih biar pemirsa yang ada di rumah ini mereka mengetahui? Kalau cara kerja camat, kalau secara tupoksi memang panjang nggak akan diuraikan. Tapi yang jelas camat itu adalah dalam lingkungan pemerintah itu yang dituakan, bahasanya begitu. Jadi koordinator. Jadi mulai apapun itu, baik keamanan, ketertiban lingkungan, kemudian kesejahteraan masyarakat, macam-macam semuanya yang dituakan. Jadi apapun bentuk yang ada di Kecamatan Kota Agung
kita lah yang harus tampil lebih dulu. Kita lah yang harus bisa coba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kalau memang itu ada. Ya, terkait termasuk dengan permasalahan sampah itu tadi ya, Pak Camat ya. Sampah dominan di sini. Jadi secara tidak langsung camat sendiri itu ikut turun tangan. Ya, harus turun. Ya, apakah itu diadakan setiap hari Jumat atau bagaimana, Pak Camat? Kita rencanakan memang setiap Jumat dan selama ini kan kita memang setiap Jumat gotong royong. Cuma karena kemarin agak terhambat, artinya kita hari Jumat itu tidak bergotong royong karena ini vaksin ya. Vaksin. Makanya kita sibuk dengan target vaksin. Jadi ya terabaikanlah gotong royong berapa saat yang lalu. Nah, sekarang udah mulai vaksin kita sudah 80% lebih, 90 malah. 90. Yang anak-anak sudah hampir selesai. Nah, mungkin kita setiap Jumat harus gotong royong. Oh, seperti itu ya. Iya, tempatnya untuk ke masyarakatnya bagaimana nih? Apakah masyarakat juga ikut membantu atau dari kecamatan aja? Enggak ada. Kita biasanya aparatur kecamatan. Kalau ada kelurahan dengan kelurahan. Walaupun beda tempat, hari ini kan di Pasar Madang begitu juga. Mungkin di Baros juga begitu. Tapi kalau kita mengajak masyarakat juga gotong royong enggak. Kami hanya bergotong royong di suatu tempat. Ya masyarakat silakan saksikan sendiri. Kalau mereka mau bantu silakan bantu. Tapi kalau mereka hanya mau jadi tontonan mereka silakan. Yang jelas harapan kami mereka nggak buang sampah sembarangan sudah. Ya, seperti itu ya. Jadi lebihnya itu tadi kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Nah, kalau ingin kita lingkungan kita bersih, nyaman, indah dilihat, nah kita harus sama-sama gitu. Bukan berarti harus dari institusi ke pemerintahan aja ya, Pak Camat ya. Bukan semuanya. Oke, Pak Camat. Nah, kemudian nih Pak Camat, untuk menurut Pak Camat sendiri seperti apa sih Pak Camat pandangan Pak Camat sendiri melihat Kota Agung? Kota Agung ini kota tua, kota yang banyak potensi, potensi alam terutama, dan potensi manusia juga banyak. Nah, artinya dari zaman penjajahan dulu memang kita ini sudah menjadi kota yang prioritas. Contoh pelabuhan, itu kan mungkin dengan pelabuhan lain justru lebih tua dengan ada pelabuhan di Kota Agung. Pelabuhan di Kota Agung. Tapi juga kita juga nggak menampik bahwa kota kita juga nggak terlalu maju dengan kota lain. Nah, inilah PR kita setiap pemimpin yang ada di Tanggamus di Kota Agung untuk mencarikan solusinya supaya jauh lebih maju, investor bisa masuk. Nah, salah satu contohnya ya mungkin dari buang sampah ini kesadarannya semakin meningkat, keamanan. Betul. Gitu. Cara penjualannya juga ya untuk sentra UMKM juga tetap ditingkatin itu ya. Yang jelas ketertiban dan keamanan dulu. Kalau itu sudah tertib, sudah aman, insya Allah investor terutama. Ya, betul. Karena seperti yang kita tahu di sini kan hanya ada satu bank, bank pemerintah. Kemudian perusahaan juga nggak ada. Belum ada di sini. Hotel juga nggak ada. Itu kita juga harus tanya pada diri kita sendiri. Kenapa kok mereka nggak pada mau masuk? Kenapa justru mereka buat hotel di Gisting? Kenapa mereka harus buat hotel di Pringsewu? Kenapa objek wisata di sana mereka mau kembangkan di sini yang laut sepanjang wilayah Kota Agung ini adalah pesisir pantai yang indah. Tapi kenapa pengelolaannya masih kurang maksimal? Pertanyaannya kenapa? Ya banyak faktornya. Dari kita juga pemerintah mungkin ada lemah. Kemudian dari kesadaran masyarakatnya juga masih kurang. Terutama keamanan itu. Oh, jadi seperti itu Pak Camat ya. Komplek. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat dan masyarakat juga jangan menyalahkan pemerintah. Kita benahi diri masing-masing. Pemerintah membenahi diri, masyarakat juga membenahi diri. Iya, jadi tapi kalau dilihat di Kota Agung ini sebenarnya Kota Agung ini bisa katakan masih banyak kesempatan untuk membuka sebuah peluang usaha seperti yang dikatakan perusahaan ataupun hotel itu tadi. Sebenarnya masih banyak kan kesempatan itu. Tapi pertanyaannya kenapa? Masih banyak. Nah, keengganan ini juga harus kita sama-sama jawab. Kenapa? Saya juga tidak bisa menjawab kenapa mereka. Mereka pasti punya alasan tertentu untuk itu. Yang jelas benahi aja yang ada di kita dulu. Dari lingkungan pemerintahan, dari masyarakatnya, semua harus sinkron. Kalau memang dari pemerintahnya masih belum maksimal, kita juga jangan gelap mata tutup mata. Kalau ada masyarakat yang protes, karena memang sudah jadi bagian dari hidup kita menjadi protes di masyarakat. Betul Pak Camat. Nah kemudian dari Pak Camat sendiri, gimana sih Pak Camat untuk kecamatan sendiri itu menangani pelayanan yang ada pelayanan masyarakat yang ada di Kota Agung ini? Kalau pelayan masyarakat tergantung pelayanannya apa kan. Artinya ya kita jadi birokrat yang
jujur lah. Jadi pelayan yang jujur, karena memang ketika kita diamanahkan satu jabatan, kemudian diberikan staf, kemudian kita bisa mengarahkan staf, terutama menggugah kesadarannya bahwa kita adalah abdi masyarakat. Betul. Jadi masyarakat kita lah yang mengabdi kepada masyarakat, bukan masyarakat yang mengabdi kepada kita. Ya, tapi asumsi masyarakat seperti itu, Pak Camat. Ya, itu tinggal mentalnya lagi, artinya kalau saya yang nggak baik, saya akan ditegur bupati. Ya, tapi kalau ada bawahan saya atau staf kami yang memang kurang baik, saya yang tegur. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi bagusnya seperti apa Pak Camat untuk masyarakat sendiri supaya kita masyarakat itu tidak lagi segan, karena kan kebanyakan umumnya begini Pak Camat. Mereka membuat sebuah laporan ataupun mereka ada keperluan, itu terkadang dipersulit. Nggak ada, kalau kita nggak ada. Itu bisa, kalau dipersulit kayak gitu biasanya ada oknum, dan oknumnya itu kalau kena di kita ya pasti ini masalah kesmas, kesejahteraan masyarakat. Ada yang tidak dapat bantuan, kemudian ada yang bantuannya tertunda, mulai dari BLT, mulai dari sembako ya, BPNT, mulai dari PKH. Ada yang memang mereka sudah lama menyusun mengajukan IDBDT-nya sudah ada, tetapi sampai sekarang belum dapat bantuan. Oh, seperti itu ya. Nah, itu akan kita cari ininya di mana, nyangkutnya di mana. Kalau seandainya mereka sudah usul, IDBDT-nya belum keluar, kemungkinan mungkin dari kita yang memang slip pada saat pengusulan. Tapi kalau memang IDBDT sudah ada, semua sudah lengkap, tinggal dari pusat ya, itu kewenangan pusat untuk menurunkannya per tahap atau semuanya. Setelah itu misalkan itu belum tertemu oleh dari pusat, apa nih kebijakan dari kecamatan itu sendiri? Mungkin ada bantuan lain dari pemerintah daerah, kita alihkan ke situ. Contoh mungkin bedah rumah dari yang program dari pemerintah daerah ya, melalui Bunda Dewi. Kemudian ada lagi mungkin kadang-kadang memang ada beberapa pejabat yang memberikan bantuan dadakan. Tentunya ada masyarakat yang memang susah, kemudian menderita satu penyakit yang memang berkepanjangan. Itu kan Bunda tiap hampir setiap minggu rutin tuh datang kasih bantuan. Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat ini Pak Camat, bicara masalah bantuan itu tadi, kenapa sih harus ada tebang pilih? Ada yang dikatakan seharusnya kan bisa dikatakan bantuan itu adalah tepat sasaran. Nah, menurut Pak Camat sendiri, bagaimana cara kita menangani untuk bantuan yang tidak tepat sasaran yang terjadi di masyarakat kita ini? Ya, pembinaannya kalau bantuan sosial itu kalau dari Kementerian Sosial itu ada pendamping PKH kalau dia PKH. Kemudian kalau dia BPNT ada TKSK. Mereka itulah yang mendata, mereka itulah yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan Pekon untuk mendata dengan benar. Kalau memang data itu sudah benar, kita usulkan, tetapi usulan itu sampai ke pemerintah pusat juga belum dapat, itu sudah bukan artinya kesalahan itu bukan di kita lagi. Tapi mulai dari pendataan awal itulah, mulai dari aparatur Pekon, mulai dari pendamping, mulai dari lurah dan camat juga, ya termasuk kami sendiri juga harus intens untuk pembenahan data terpadu, khususnya data kemiskinan. Seperti itu ya Pak Camat ya. Ya mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah dengan adanya podcast kita ini semuanya bisa mengerti ya Pak Camat ya. Nah sekarang Pak Camat, itu kan tadi kita bicara masalah seputar kecamatan Pak Camat. Sekarang ada satu pertanyaan lagi untuk keluarga. Pak Camat mempunyai keluarga. Itu bagaimana cara Pak Camat sendiri menghadapi keluarga dengan pekerjaan yang sebegitu banyaknya, yang setiap hari hilir mudiknya Pak Camat ya. Seperti apa kedekatan Pak Camat dengan keluarga Pak Camat ya. Tapi sebelum itu jangan dulu jawab karena kita akan melihat lensa yang mau lewat berikut ini Pak Camat.